Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG UIN Serang atas nama Nisfatu Syahriah akan mendiskusikan tentang teori belajar dan pembelajaran dalam kegiatan belajar, yaitu teori belajar behavioristik dan kognitistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Kita masuk ke butir refleksi dan respon atau jawaban. A. Teori belajar behavioristik. Menurut teori ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Contohnya, siswa dikatakan telah membaca Al-Quran apabila ia dapat menunjukkan perubahan perilaku berupa kemampuan membacanya dengan baik secara jar setelah proses drill secara berulang-ulang, dan perubahan terhadap dirinya yaitu menjadi lebih baik lagi. Teori ini ada beberapa peneliti atau para ahli yang saya akan contohkan, yaitu satu dari teori belajar menurut Edward Le Tordic. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Di sini teori ini terdiri dari 4 poin, yaitu dari Tordic, yang kedua menurut Brodess Watson, yang ketiga menurut Edwin Raygater, yang keempat yaitu Burns Frederick. Kelemahan teori dari behavioristik ini yaitu yang pertama, proses pembelajarannya dirasakan kurang dalam ruang gerak yang bebas bagi siswa untuk berkreasi. Yang kedua, kegiatan belajar menjadi kurang menyenangkan, yaitu monoton seperti itu saja. Namun, kelemahan teori ini dapat diminimalisir dengan memberikan stimulus yang berbeda, suatu prestasi yang dicapai siswa. Yang B yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar ini lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Menurut para ahli, saya contohkan yaitu dari teori perkembangan Jean Piaget. Menurutnya, seorang tokoh psikologi. Piaget itu adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Itu menurut Piaget. Dan yang kedua yaitu Jerome Bruner. Yang ketiga, teori dari David Ausubel. Yang keempat, teori belajar menurut Gardner. Selanjutnya yaitu daftar materi yang sulit dipahami. Dalam teori belajar behavioristik ini, materi yang sulit dipahami adalah konsep atau informasi yang tidak dapat diamati secara langsung dan sulit untuk dihubungkan dengan pengalaman konkret. Dalam teori belajar kognitif, materi yang sulit dipahami adalah konsep yang kompleks atau abstrak yang memerlukan pemrosesan berpikir tingkat tinggi. Dan yang ketiga yaitu daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Dalam teori ini, materi yang sering mengalami miskonsepsi adalah konsep-konsep yang tidak dapat diamati secara langsung atau sulit dikaitkan dengan stimulus dan respon yang teramati secara eksternal. Dalam teori kognitif, miskonsepsinya terkait dengan pemahaman yang salah atau kesalahan dalam pemrosesan informasi. Kita masuk ke KB2.
Kegiatan belajar di KB2 adalah mengenai teori belajar humanistik dan konstruktivistik dan teori belajar sosial serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke butir refleksi, respon, dan jawaban. Butir refleksi yang pertama yaitu konsep. Konsep yang pertama yaitu teori belajar humanistik. Teori ini memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya atau pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Contohnya, guru memberikan motivasi agar tertarik mengikuti pembelajaran. Teori belajar humanistik menurut para ahli yaitu ada 4. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu dari Carl R. Rogers. Beliau adalah seorang psikolog yang dikenal dengan pendekatan terapi kliennya. Menurutnya, belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Itu menurut Carl. Yang kedua yaitu para ahli teori ini yaitu Arthur Combs. Yang ketiga Abraham Maslow. Yang keempat yaitu Jürgen Habermas. Saya tidak menjelaskan satu persatu karena waktunya. Nah, yang ketiga lanjut dengan prinsip teori belajar humanistik. Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai whole person atau orang sebagai satu kesatuan. Yang keempat, aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi ini, kegiatan pembelajarannya bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghargai dan mendukung pertumbuhan pribadi, pengembangan potensi, dan aktualisasi diri siswa. Selanjutnya yaitu poin B, teori belajar konstruktivistik. Teori ini adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap seseorang untuk belajar. Proses mengkonstruksi pengetahuan dalam pendekatan ini melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama aktivasi pengetahuan awal, eksplorasi, pemikiran reflektif, diskusi dan kolaborasi, pembimbingan dan pertanyaan scaffolding, pemecahan masalah, dan refleksi metakognitif. Yang poin yang C, teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini dibagi 2. Yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, dan yang kedua, dalam proses tersebut individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ditiru. Daftar materi pada KB yang sulit dipahami yaitu yang pertama diri dan pertumbuhan pribadi, yang kedua proses belajar aktif, dan yang poin ketiga daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran yaitu observasi dan pemodelan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.